Baik Smart Footer, ketemu lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Tanpa terasa kita sudah sampai di nomor urut partai nomor berapa ini ya? 14. Partai Demokrat itu partai 14. Tanpa terasa kita sudah sampai di nomor urut 14, yaitu Partai Demokrat peserta pemilu tahun 2019. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan Partai Demokrat yang ada di Kota Semarang. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu kepada beliau, Pak Nofriyadi. Selamat datang di KPU Kota Semarang. Terima kasih, Mbak. Oke, senang sekali ya sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Gitu. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang ya, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Karena di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah mendekati pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan informasi bahwa kegiatan podcast Lumpia ini semuanya sudah sesuai dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host dan juga bintang tamu pada kesempatan hari ini semuanya sudah mendapatkan vaksin lengkap. Vaksin 1, vaksin 2 dan juga booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan bintang tamu kita, saya bacakan terlebih dahulu biodatanya nih Pak Nofriyadi ya, sebelum kita berbicara lebih panjang ya. Jadi nama lengkap beliau Bapak Nofriyadi SH, Partai Politik Partai Demokrat, jabatan Kepala BPOKK. Ini bisa dijelaskan kepada kita Pak, ya, BPOKK? Kepala Bidang Organisasi, Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPC Kota Semarang. Oke, DPC Partai Demokrat Kota Semarang. Ya. Kelahiran di Tegal 7 November 1968, alamat di Jalan Borobudur Raya nomor 2. Menyelesaikan pendidikan di SMP 2 Semarang, SMA Negeri 6 Semarang dan juga program Sarjana Fakultas Hukum Untak Semarang. Pengalaman organisasi Wakil Ketua DPC Partai Demokrat 2007-2012, Ketua BPOKK DPC sampai dengan sekarang, dan saat ini anggota DPRD Kota Semarang sejak tahun 2004 ya sampai 2014 saat ini. Baik, untuk nomor telepon beliau di 081567 684 552 4. Oke. Saya ulangi ya. 081 567 684 554. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Nofriyadi ya, selaku pimpinan Partai Demokrat yang ada di Kota Semarang. Pak Nofriyadi, bisa diceritakan kepada kita semuanya terkait bagaimana sih Partai Demokrat itu sendiri, struktur kepengurusannya di tingkatan kota, tingkat kecamatan, barangkali bisa sampai di level kelurahan dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih sebelumnya pada KPU yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kami dari Partai Demokrat menyambut baik acara ini. Dan salam dari Pak Wahyu Winarto dan Pak Danur Sprianto yang tidak bisa hadir, jadi mohon dimaafkan karena memang ada kesibukan beliau di Dewan. Partai Demokrat di Kota Semarang itu berdiri tahun 2003 awal, jadi semenjak tahun 2002 disahkan di pusat, kemudian 2003 itu sudah mulai aktif di Kota Semarang, dan alhamdulillah tahun 2024 sudah bisa menjadi peserta.
Partai Demokrat sendiri mempunyai sistem ataupun struktur organisasi. Dari pusat adalah DPP, kemudian untuk provinsi adalah Jawa Tengah, DPD, kemudian untuk kota itu adalah DPC. Kemudian untuk level kecamatan itu kita ada 16 kecamatan, namanya DPAC, Dewan Pimpinan Anak Cabang, kemudian ada 177 Dewan Pimpinan Anak Ranting. Kemudian ada beberapa tingkat RW, itu sudah ada semua. Oke, baik, untuk berbicara di level kota, berapa jumlah pengurus di Partai Demokrat yang ada di level Kota Semarang dalam ini DPC? Untuk DPC kurang lebih 50 orang. 50 orang, dan kita sudah memenuhi ketentuan dari undang-undang yang minimal 30% wanita. Kita udah insya Allah lebih lah gitu. Bahkan ada satu wilayah kami di DPAC Banyuwangi itu hampir 100% wanita semua pengurusnya. Gitu. Di Banyuwangi kita punya. Oke, untuk di level kecamatan sendiri Pak, jumlahnya berapa? 16 Mbak, sesuai dengan satu kecamatan itu ada berapa kepengurusan kurang lebihnya? Semua satu kecamatan dengan berdasarkan ADRT yang baru yang tahun 2015 itu 10 orang. 10 orang ya, 10 orang. Tiap-tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Okay. Dan untuk masing-masing ranting di kelurahan itu ada 5 orang. 5 orang. Iya. Terus kalau yang di bawah ranting sudah terbentuk anak ranting? Ada sebagian, kita masih dalam program itu. Oke, gitu. Ini untuk masa bakti periodenya 2021 ya. Berarti untuk masa bakti sampai dengan 2026. Oke, selama 5 tahun ya. Dan itu sama ya dari level kota sampai tingkat anak ranting. Jadi ketika sudah menjadi pengurus ya masa baktinya selama 5 tahun tersebut. Betul. Itu. Yeah. Oke, baik Smart Voter, masih bincang-bincang kita dengan pimpinan Partai Demokrat ya. Selanjutnya Pak Nofriyadi bisa diceritakan kepada kita terkait dengan sejarah terbentuknya Partai Demokrat itu sendiri kepada kita. Siap. Partai Demokrat yang untuk Kota Semarang ya. Untuk Kota Semarang tahun 2003 sudah terbentuk dengan 16 DPAC. Alhamdulillah pada saat itu saya juga sebagai salah satu ketua DPAC di situ juga. Kemudian kita bisa mengikuti pemilu tahun 2004 gitu. Alhamdulillah begitu. Oke, berarti gitu. Sudah langsung di Kota Semarang juga seperti itu ya, mulai ikut 2004. Udah berapa kali kepemilian? 2004, berarti 4 kali ya. 2004 sampai 2020. Baik Pak Nofriyadi, bisa diceritakan kepada kita terkait dengan kantor kesekretariatan Partai Demokrat itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Novi. Untuk kantor kita berada di Jalan Minto Jiwo Timur, nomor 3. Kalau mau sana bakso geger itu jenengan tahu persis, bakso geger Legenda di Semarang itu depannya persis. Di Semarang Barat. Iya, itu sudah permanen atau belum. Itu kita masih sewa. Ya, masih sewa. Kita target tahun 2024 kita sudah punya kantor sendiri. Kalau di level kecamatan dan juga kelurahan Pak untuk kantor sama, masih dalam taraf itu. Masih menginduk di ketua DPAC-nya masing-masing. Baik Smart Voter, dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita masih dengan pimpinan Partai Demokrat di Kota Semarang dengan Bapak Nofriyadi. Selanjutnya Pak Nofriyadi bisa diceritakan kepada kita berapa jumlah keanggotaan daripada Partai Demokrat itu sendiri. Ya, makasih Mbak Novi. Jadi untuk Partai Demokrat sendiri kalau masalah KTA-nisasi ini sampai kita sekarang masih bergulir. Masih bergulir karena kita sistemnya adalah direct langsung kepada DPP. Jadi kita menginput kemudian secara otomatis masuk di DPP, mengeluarkan adalah DPP. Kurang lebih hampir sekitar 20 ke atas lah, 20.000 atas itu sudah ber-KTA, cuman ada beberapa yang masih bersifat simpatisan aja begitu.
Oke, jadi di Kota Semarang kurang lebihnya sudah Ya, di kurang lebih atas segitu. Di atas 20.000 ke atas. Oke. Ya. Baik, berbincang terkait dengan dan ini sudah tersebar ya di seluruh wilayah Ya, Kota dari Semarang. 177 kelurahan sudah masuk semua. Metode untuk perekrutan dari Partai Demokrat itu sendiri kepada masyarakat umum, dan juga nanti bisa disampaikan kepada kita jika ada warga Kota Semarang yang hendak bergabung di Partai Demokrat itu sendiri, mekanismenya seperti apa? Baik, mekanismenya sebenarnya mudah ya. Cara rekrutmen kita juga kita instruksi dari ketua umum kita Mas Ahaye bahwa kita adalah koalisi dengan rakyat. Nah, inilah kegiatan-kegiatan ini yang menarik masyarakat untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Dan alhamdulillah semenjak pandemi ini luar biasa antusias masyarakat Semarang yang bergabung dengan kami. Gitu. Makanya kami tidak begitu kesusahan untuk mencari kepengurusan ataupun kader yang siap kita tampilkan nanti di tahun 2024. Begitu. Untuk bisa disampaikan ke kita Pak mekanismenya? Mekanisme bisa aja langsung menghubungi di sekretariat kita, ya, hanya menyerahkan fotokopi KTP beserta fotonya. Ya, foto mungkin bisa kita bantu di sekretariat. Kemudian nanti kita juga melalui IG kita bisa di Demokrat Kota Semarang, kemudian di Twitter juga bisa, gitu. Melalui itu aja. Oke, kalau misalkan yang langsung berarti tinggal mendatangi kantor baik di level anak ranting, kelurahan itu. Betul. Bisa langsung hadir ke bisa langsung, situ. Ya. Prosesnya lama atau tidak? Enggak ada kayak KTP lah, langsung jadi. Oke, bisa langsung ini ya. Langsung jadi. Oke, baik Pak Nofriadi. Selanjutnya nih terkait ketika sudah menjadi anggota Partai Demokrat itu sendiri, bagaimana sih metode pendidikan politik atau juga pengkaderan partai kepada anggota tersebut? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau kita harus bedakan antara kader dengan anggota. Kader levelnya lebih tinggi daripada anggota. Berarti kader itu adalah siap sebagai sebagai petarung kita ataupun sebagai di atas anggota yang mempunyai kedudukan, dia punya tanggung jawab yang lebih daripada anggota. Kita pendidikan kader kita selalu mengadakan apapun termasuk masalah pemahaman terhadap situasi, ya, baik masalah kondisi di lapangan, kemudian masalah peraturan perundang-undangannya, ya, kemudian bagaimana nanti yang mau masuk ke dalam legislasi ini, legislator ini juga harus kita didik juga begitu. Ini kita terapkan secara berjenjang. Oke. Jadi untuk anggota menjadi kader itu ada tahapannya sendiri. Betul. Bisa diceritakan ke kita Pak itu? Minimal aktif ya, aktif di dalam setiap kegiatan partai. Karena kita Partai Demokrat sendiri juga di Kota Semarang ada beberapa unit ya, ada bagian-bagian, ada yang SDM, kemudian ada yang sosial segala macam, dia harus terjun di situ juga. Itu akan kita nilai di situ nanti. Oke. Berarti kalau kader otomatiskah itu menjadi pengurus kemudian disiapkan untuk menjadi calon legislatif? Iya, betul. Oke, untuk tadi terkait dengan pengkaderan nih, menarik sekali ya. Terus terkait dengan pendidikan politik kepada anggota, apakah juga ada dilakukan kegiatan-kegiatan itu? Ya, sebelum masuk kepada kader itu masukkan mereka di anggota dulu, kita didik dulu. Pemahaman bagaimana seorang anggota untuk menjadi kader itu kan dia harus tahu bagaimana organisasi itu dulu. Kalau tidak tahu kan dia akan membuat rugi dia sendiri gitu, nggak akan paham dengan organisasinya. Gitu. Baik Pak Nofriadi, untuk selanjutnya nih terkait dengan pengelolaan keuangan di Partai Demokrat itu sendiri. Artinya kalau pengelolaan berarti ada cash flow ya. Bisa diceritakan kepada kita Pak? Ya, Demokrat alhamdulillah dari tahun 2004 kalau kita bicara dulu adalah berdasarkan iuran Mbak. Iuran khususnya di DPAC itu kalau pengadaan bendera yang ngadain sendiri-sendiri gitu kan.
Kemudian kalau sekarang ini era kita dapat bantuan dari pemerintah, bantuan partai politik kita kelola. Kemudian ada juga dari iuran para anggota DPRD. Kemudian ada berapa simpatisan ataupun donatur yang masuk gitu. Tapi tidak banyak ya. Kalau donatur mesti dalam setiap kegiatan-kegiatan tertentu saja. Gitu. Itu aja, jadi pengelolaannya ada apa, pemasukan adalah dari itu, kemudian pengeluaran pun kita banyak untuk pendidikan politik. Kita hampir sebulan sekali kita adakan roadshow ke daerah-daerah, ke kecamatan-kecamatan. Di samping itu dalam setiap kegiatan bakti sosial kita juga tanamkan komunikasi dengan masyarakat di sekitar itu. Gitu. Lebih banyak persentasenya untuk pendidikan politik ya. Berapa persen itu Pak? Kurang lebih. Sekitar 60-an. Sekitar 60%. Iya, 60-an. Oke. Pak Nofriyadi, bisa disampaikan kepada kita juga terkait dengan peranan ataupun kontribusi ya dari Partai Demokrat kepada warga Kota Semarang, baik itu dalam bentuk kontribusi ataupun pendidikan politik kepada, kalau tadi kan sudah berbicara di level internal. Ya, internal. Nah, ini berarti ke luarnya kepada warga Kota Semarang. Ya. Kami dalam melalui reses di anggota DPRD, kita sering kita kerahkan ataupun kita datangkan para kader ataupun dari masyarakat. Kemudian kemarin kita di dalam menghadapi pandemi, Mbak Novi, itu kita kerahkan tenaga ataupun relawan kita untuk membantu dalam penyemprotan disinfektan. Itu hampir seluruh Kota Semarang kita pada saat tinggi-tingginya gitu. Nah, di situ kita komunikasi dengan masyarakat. Kita buktikan bahwa inilah kepentingan pentingnya kita berdialog, kita untuk bersama-sama empatinya di situ. Kita tanamkan masih masyarakat, kita ajak juga dalam kegiatan itu. Alhamdulillah tidak hanya tenaga kita aja yang terbatas, tapi dibantu oleh masyarakat ikut membantu. Oke, gitu. Jadi tadi ketika pandemi ya, ya itu barangkali bisa disampaikan dalam bentuk yang lainnya. Kayaknya sama aja Mbak. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kegiatan ada roadshow, gitu kan. Kita tadi sudah ngomong ada roadshow di masing-masing kecamatan. Kita datangkan tidak hanya kader, tapi ada tokoh-tokoh masyarakat juga, begitu. Ini kita adakan diskusi ya. Partai politik kan bagaimanapun sebagai menyambung lidah mereka, gitu. Mereka ada keluhan apa? Pak, saya butuh bantuan ini, Pak. Saya butuh bantuan aspal. Kita punya dewan di legislatif. Ya kita sampaikan pada beliau. Ini di wilayah ini ada permintaan ini, ada permintaan ini. Itu yang sering kita terima begitu. Oke. Baik Smart Voter, jangan lupa ya dimanapun Anda berada untuk selalu ikuti dan juga follow sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Bincang-bincang kita masih dengan Bapak Nofriyadi, pimpinan Partai Demokrat Kota Semarang. Nah, kembali dengan Pak Nofriyadi nih Pak, bisa disampaikan kepada kita terkait dengan visi dan juga misi Partai Demokrat itu sendiri. Ini untuk Kota Semarang atau level nasional? Boleh level nasional. Baik, sampai nanti disesuaikan dengan kondisi di Kota Semarang. Gitu. Jadi kalau visi dari Partai Demokrat sendiri adalah ingin menjadikan negara Indonesia maju di tahun emas tahun 2045, ya. 2045 tahun emas kota Indonesia maju ya. Indonesia tahun 2024. Kemudian di level kota kita punya program yang memang meningkatkan SDM di Kota Semarang, menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang smart, partai yang modern. Kemudian kita visinya kita jelas kita minimal di dalam pemilu tahun 2024 kita minimal bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri. Oke. Untuk visi dan juga misi tersebut untuk implementasinya apakah tantangannya?
Tantangannya luar biasa banyak ya. Tantangan luar biasa banyak dengan kondisi yang kayak begini ini kita juga terbatas dalam sosialisasi. Kalau dulu bisa mendatangkan orang 100-200 orang bisa, 300 orang, sekarang agak terbatas kan begitu. Kita agak susahnya di situ menyampaikan. Dan masih banyaknya apatis warga itu terhadap partai politik gitu. Karena kita pahami bagaimanapun kondisi itu cukup berpengaruh di hadapan kita, apa yang harus kita hadapi begitu. Insya Allah, tapi segala dengan semangat kita, insya Allah kita bisa untuk mencapai itu. Oke. Selanjutnya nih, ini sudah bulan tahun 2022 ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki penyelenggaraan untuk tahun politik pemilihan serentak tahun 2024. Nah, persiapan dari Partai Demokrat itu sendiri di tahun ini atau tahun selanjutnya itu seperti apa nih, Pak? Baik, Mbak, makasih Mbak Novi. Kami tidak pernah diam. Kami dalam setiap semenjak pelantikan Pak Ketua Pak Yuwinarto sebagai Ketua DPD Kota Semarang, kita langsung bergerak. Kita membenahi struktural dulu. Kita benahi struktural dulu sampai dengan tingkat ranting. Bahkan kami kemarin baru selesai mengadakan fit and proper test untuk Ketua PAC-nya. Kita adakan fit and proper test, kemudian ini sekarang mereka lagi nyusun kepengurusan di tingkat ranting. Kemudian kita sudah mulai menginjak ke tahun kedua, ini adalah pemilihan kader-kader yang akan kita masukkan sebagai calon legislatif. Begitu, kita akan seleksi lebih awal. Begitu, kemudian setelah terbentuk kita akan adakan pendidikan terhadap para caleg itu. Dan satu lagi bahwa kita tagline kita adalah kita bersatu kita bangkit, bersatu kita bersama kita kuat. Dan kita berkoalisi dengan rakyat. Ini yang kita terus kita jalankan. Begitu. Oke, target di 2024 apa saja nih? Target tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Minimal untuk Kota Semarang kita bisa menyalonkan kader kita sendiri. Eksekutif ya, legislatifnya? Legislatifnya yaitu minimalnya berapa? Kalau KPU pasti tahu lah kalau minimalnya berapa itu. Target pasti kita tinggi kan, target itu tinggi. Tapi kalau minimal kita keinginan kita adalah bisa mencalonkan kepala daerah sendiri. Kalau KPU tahu Smart Voter barangkali yang belum. Kurang lebih 10 minimal 10. Ya, gitu minimal ya. 10. Harapan kita masing-masing dapil bisa 2 lah. Baik Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita masih bincang-bincang dengan Pak Nofriyadi ya, pimpinan Partai Demokrat yang ada di Kota Semarang. Nih Pak Nofriyadi, terkait dengan harapan dari Partai Demokrat itu sendiri kepada warga Kota Semarang itu seperti apa? Baik, harapan Partai Demokrat dari masyarakat Kota Semarang yang selama ini sudah cukup bagus di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2020 ya. 2020 pilkada terakhir. Ya, terakhir dengan persentase yang cukup bagus. Tentunya kita berharap masyarakat Kota Semarang semakin melek, semakin paham, semakin cerdas terhadap kegiatan apapun nanti yang menjadi pilihannya dia di dalam pemilu tahun 2024. Jangan sampai salah pilih tentunya. Kita harapnya dulu perhatikan misi dan misinya, perhatikan para calegnya, bagaimana pemimpinnya. Itu yang harus kita harapkan pada masyarakat Kota Semarang. Oke, Pak Nofriyadi, setelah ini masih ada, kami minta untuk memberikan closing statement ya. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang ya, baik di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Bincang-bincang kita masih dengan Bapak Nofriyadi, pimpinan Partai Demokrat di Kota Semarang.
Tanpa terasa nih kita sudah sampai di ujung perbincangan kita. Sebelum saya tutup, bisa disampaikan kepada kita Pak Novriyadi closing statement di ujung pertemuan kita. Dipersilahkan Pak. Ya, makasih Mbak Novi. Pertama-tama saya tadi mengucapkan banyak terima kasih pada KPU atas terselenggaranya kegiatan ini, dan semoga nanti dalam pelaksanaan pemilu bisa dengan baik dan sukses. Partai Demokrat mengharapkan ataupun mengajak masyarakat untuk bergabung dengan Partai Demokrat untuk mencapai Semarang yang lebih bagus, lebih baik, lebih terencana, lebih bersih, dengan menghubungi ataupun menjadi caleg ataupun bagi anggota Dewan Kota Semarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novriyadi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan pimpinan Partai Demokrat yang ada di Kota Semarang. Perlu kami sampaikan, Partai Demokrat menempati nomor urut 14 dalam kepesertaan partai politik peserta pemilu di tahun 2019. Bagi smart voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih.